Shalom, kami kelompok 16. Kami akan mempresentasikan resum kasus klinik CPN1 kami. Kami beranggotakan 9 orang, identitas pasien. Pasien kami Tuan G berusia 28 tahun dengan diagnosa medis diabetes mellitus tipe 2, dirawat di lantai 3 SALVB dengan nomor bed A308. Beliau masuk tanggal 12 September 2025 dan kami melakukan tindakan pada tanggal 20 September 2025. Pasien masuk dengan alasan nyeri di tengkuk leher sejak 3 bulan dan memberat di 3 minggu terakhir. Pengkajian yang kami dapat ada data objektif, pasien kompos mentis dengan GCS 15, pasien tampak lesu, pasien tidak mampu mobilisasi mandiri, pasien terpasang kateter urin dan terpasang infus di metakarpal sinistra. Dengan hasil tanda-tanda vital seperti di layar, pasien juga tampak meringis dan skor risiko jatuh pasien 90, yaitu risiko jatuh tinggi. Data subjektif, pasien mengeluh nyeri dengan skala 4/1, nyeri tidak menyebar dan nyeri menetap. Pasien mengatakan merasa pusing dan ketika ingin duduk kepalanya sakit. Pasien mengatakan merasa kesulitan menjaga keseimbangan saat berdiri karena pusing. Pasien mengatakan BB sebelum sakit yaitu 120 kg dan berat badan setelah sakit turun menjadi 109 kg. Keluarga pasien mengatakan pasien tidak pernah olahraga, hanya membantu angkat barang di toko 1 kali seminggu. Keluarga pasien juga mengatakan pola hidup pasien tidak sehat karena sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi gula seperti mie, telur, sosis, junk food, pizza, dan juga bakso setiap hari. Keluarga pasien juga mengatakan pasien suka minum minuman manis dan bersoda hampir setiap hari. Keluarga pasien juga mengatakan pasien memiliki riwayat DM dari kakek dari pihak keluarga ibu. Keluarga pasien juga mengatakan sebelum masuk RS, pasien sering merasa haus dan lapar. Karena itu, pasien sering mengonsumsi jajanan seperti ciki, sosis, coklat dalam jumlah 1 bungkus per hari. Keluarga pasien juga mengatakan pasien hanya memiliki ingatan jangka pendek. Keluarga pasien juga mengatakan pasien mempunyai kebiasaan makan 1 kali dalam sehari, tetapi dalam porsi besar. Nasi ditambah dengan mie, telur, sosis dicampur jadi satu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai data penunjang yang sudah dilakukan kepada pasien. Yang pertama yaitu GDS saat masuk yaitu 637 mg per dl dan sempat turun namun naik kembali hingga 386 mg per dl. Dilakukan CT scan kepala tidak menunjukkan kelainan akut dan juga ronsen toraks yang menunjukkan kardiomegali tanpa kelainan paru-paru. Saya akan menjelaskan mengenai konsep MAP diabetes mellitus sesuai dengan kasus Tuan G 28 tahun. Untuk penyebabnya ada faktor genetik di mana kakek pasien dari pihak ibu menderita DM. Seperti yang kita ketahui bahwa pasien dengan keluarga yang menderita DM memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena DM juga. Kemudian faktor yang berikutnya ada faktor gaya hidup. Sini pasien itu jarang berolahraga. Pasien yang jarang berolahraga, dia akan memiliki aktivitas fisik yang kurang, sehingga glukosa yang seharusnya dipakai untuk energi malah akan menumpuk di dalam darah sehingga menyebabkan sensitivitas reseptor insulin di sel otot itu akan menurun dan mengakibatkan resistensi insulin. Aktivitas fisik yang menurun juga akan menyebabkan energi berlebih tersimpan sebagai lemak di tubuh, dan ini jika dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi penumpukan lemak. Untuk faktor gaya hidup yang lainnya, ada kebiasaan makan dan minuman yang buruk. Pasien sering mengonsumsi junk food, mie, makanan tinggi gula dan berminyak, dan minuman bersoda secara berlebihan, sehingga asupan kalori pasien akan berlebih dan menyebabkan pasien ini obesitas. Untuk kondisi obesitas, jaringan lemak akan menghasilkan zat inflamasi sehingga menghambat kerja reseptor insulin di sel otot dan juga hati yang akan mengakibatkan resistensi insulin. Untuk mengimbangi resistensi insulin, maka pankreas akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin secara berlebihan atau yang disebut dengan hipersekresi insulin. Tetapi karena sel beta pankreas akan bekerja secara terus-menerus, maka akan menjadi kelelahan dan juga disfungsi sel beta pankreas, sehingga akan terjadi hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang tinggi. Dan di sini akan menyebabkan sebuah kondisi yang disebut dengan diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus itu adalah ketika tubuh tidak dapat menghasilkan atau tidak dapat menggunakan insulin dengan baik yang mengakibatkan kelebihan kadar glukosa darah. Pada kondisi diabetes mellitus ini, sensitivitas reseptor glukosa ini akan menurun, sehingga glukosa yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak ini tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga sel menjadi kelaparan dan kekurangan energi.
pada saat ini hipotalamus akan merespon dengan cara tubuh akan merasa haus yang berlebihan atau yang disebut dengan polidipsi, dan juga merasa lapar yang berlebihan atau yang kita sebut dengan polifagi. Nah, sensitivitas reseptor glukosa yang menurun juga akan menyebabkan hiperglikemia, sehingga glukosa akan disaring oleh glomerulus di ginjal. Tetapi karena glukosa ini kadarnya lebih besar daripada kapasitas reabsorpsi di ginjal, sehingga sisa glukosa akan terbawa oleh urin, sehingga akan mengakibatkan kondisi glukosuria atau glukosa yang berada di dalam urin. Kemudian ketika glukosa berada pada tubulus juga akan menarik air secara osmotik, atau kita bisa sebut sebagai diuresis osmotik, sehingga menyebabkan peningkatan volume cairan, sehingga pasien akan merasa sering untuk BAK atau berkemih dengan kondisi yang disebut poliuria. Hiperglikemia kronis ini dapat menyebabkan kekentalan darah itu meningkat, sehingga aliran darah menjadi lebih lambat. Di sini nanti oksigen dan glukosa akan sulit untuk sampai ke otak, sehingga otak ini akan kekurangan energi yang mengakibatkan fungsinya menjadi terganggu. Ketika fungsinya terganggu, maka pasien merasa pusing, nyeri kepala, dan juga gangguan memori jangka pendek. Di sini kita dapat menarik masalah keperawatan, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah, kemudian ada risiko jatuh, nyeri akut, dan juga berat badan berlebih. Berdasarkan konsep map yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kami simpulkan dan kami angkat diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin, ditandai dengan pasien merasakan pusing dan kadar glukosa dalam darah tinggi yaitu 386 mg per dl. Kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen pencitira fisiologis, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri kepala dan tekuk leher dengan skala nyeri 4/1, nyeri tidak menyebar, nyeri menetap, dan pasien tampak meringis. Kemudian risiko jatuh dibuktikan dengan perubahan fungsi kognitif. Yang terakhir yaitu berat badan lebih berhubungan dengan kelebihan konsumsi gula, ditandai dengan IMT 36 kg per meter kuadrat. Kemudian ada 4 intervensi yang kami ambil. Yang pertama, intervensi DK1 manajemen hiperglikemia, yaitu pantau kadar glukosa, tanda hiperglikemia, keton urin, dan elektrolit. Kemudian konsultasi dengan dokter, fasilitasi ambulasi, kemudian anjurkan diet sehat, olahraga, dan pemantauan gula darah mandiri. Kemudian akan diberikan insulin bila perlu. Kemudian intervensi yang kedua yaitu intervensi DK2, yaitu manajemen nyeri. Akan dilakukan identifikasi lokasi, intensitas, dan faktor pemicu nyeri. Kemudian berikan teknik dan farmakologis dan kontrol lingkungan. Kemudian ajarkan cara memantau dan mengontrol nyeri. Kemudian akan diberikan pemberian analgetik sesuai dengan indikasi. Untuk diagnosa keperawatan ketiga, intervensi yang dilakukan adalah pencegahan jatuh. Bagian observasi dilakukan untuk mengetahui faktor dan tingkat risiko jatuh pada pasien agar pencegahan lebih tepat sasaran. Bagian terapeutik, orientasi ruangan kepada pasien dan juga keluarga untuk mengenal lingkungan. Roda yang terkunci dan posisi tempat tidur rendah menjaga keselamatan pasien, serta handrail dan alat bantu jalan membantu keseimbangan pasien. Pasien ditempatkan dekat perawat dan bel didekatkan agar mudah meminta bantuan dan pasien dapat merasa aman. Bagian kolaborasi, penggunaan alas kaki yang tidak licin, berdiri dengan kaki lebar untuk menjaga keseimbangan, dan penggunaan bel pemanggil membantu pasien lebih stabil dan mencegah jatuh saat beraktivitas. Untuk diagnosa keperawatan keempat, intervensi yang dilakukan adalah manajemen berat badan. Bagian observasi dilakukan untuk mengetahui penyebab perubahan berat badan agar intervensi dilakukan lebih tepat. Bagian terapeutik, menghitung berat badan ideal membantu menentukan target dan kebutuhan nutrisi pasien. Bagian edukasi memberi
Diberikan agar pasien memahami hubungan makanan, aktivitas, dan berat badan, mampu mengontrol gaya hidupnya, serta melakukan pemantauan diri untuk menilai kebiasaan dan kemajuan program manajemen berat badan ini. Selanjutnya untuk bagian implementasi keperawatan, kami melakukan secara menyeluruh mencakup pengkajian, pemantauan, pencegahan risiko, dan edukasi kepada pasien. Kami mengkaji keluhan utama, memantau tanda-tanda vital, kadar glukosa darah, serta tanda-tanda hiperglikemia dan nyeri. Lalu kami berkolaborasi dalam pemberian insulin dan analgetik. Kami juga menjaga lingkungan pasien agar aman dan nyaman, termasuk pengaturan posisi tidur, pemasangan bed rail, serta pencegahan risiko jatuh. Kami juga memastikan kebutuhan cairan dan nutrisi pasien terpenuhi dengan memantau intake outputnya. Selain itu, dilakukan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang pola makan sehat, aktivitas fisik, pengendalian berat badan, dan pemantauan gula darah secara mandiri untuk mencegah komplikasi diabetes. Selanjutnya, kami melakukan edukasi melalui media leaflet. Bisa dilihat di bawah layar. Selanjutnya, kita akan masuk pada evaluasi pada shift pagi. Yang pertama yaitu DK1, di mana subjektif, pasien mengatakan masih merasa pusing. Objektif, glukosa darah POCT 280 mg/dl, di mana ini masih di atas nilai normal. Untuk analisis masalah keperawatan ketidakseimbangan kadar glukosa darah belum teratasi, sehingga intervensi perlu dilanjutkan seperti yang tertera pada layar. Yang berikutnya yaitu DK2, di mana subjektif pasien mengatakan masih merasakan nyeri di kepala bagian belakang hingga ke tengkuk. Objektifnya pasien tampak tidak meringis. Untuk analisisnya masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi sehingga intervensi perlu dilanjutkan seperti yang tertera pada layar. Evaluasi DK3. Pasien mengatakan masih merasa pusing saat berusaha untuk berdiri. Hal ini tampak saat pasien masih susah untuk menjaga keseimbangan ketika berdiri. Analisanya, masalah keperawatan risiko jatuh belum teratasi. Planningnya melanjutkan intervensi yang ada. Evaluasi DK4. Data subjektifnya, keluarga pasien mengatakan akan membatasi makanan junk food kepada pasien. Data objektifnya, pasien masih sering meminta untuk membelikan makanan junk food seperti pizza. Analisanya, keperawatan berat badan lebih belum teratasi. Planningnya, melanjutkan intervensi yang ada. Pada evaluasi shift siang, diagnosa pertama adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Data subjektifnya, pasien mengatakan pusing yang dirasakan sedikit berkurang dengan istirahat. Data objektifnya, gula darah pasien 223 mg/dl masih di atas nilai normal. Masalah keperawatan belum teratasi, maka planning selanjutnya adalah intervensi keperawatan dilanjutkan seperti yang tertera di layar. Kemudian diagnosa yang kedua adalah nyeri akut. Data subjektifnya, pasien mengatakan masih merasakan nyeri di kepala bagian belakang. Data objektifnya, pasien tampak lebih rileks dan tampak tidak meringis. Masalah keperawatan nyeri akut juga belum teratasi, maka planning selanjutnya adalah intervensi keperawatan dilanjutkan. Oke, selanjutnya untuk evaluasi diagnosa keperawatan 3 itu, subjektifnya pasien mengatakan masih merasa pusing saat ingin duduk ataupun berdiri. Objektifnya itu pasien tampak belum mampu menjaga keseimbangan saat berdiri dan masih membutuhkan bantuan perawat dan juga keluarga. Untuk analisanya sendiri, masalah keperawatan risiko jatuh belum teratasi. Untuk planning yang akan diberikannya itu melanjutkan intervensi yang dimana mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh, mengidentifikasi risiko jatuh setidaknya sekali dalam satu shift, serta memastikan handrail tempat tidur itu terpasang. Dan untuk selebihnya boleh dilihat di gambar. Evaluasi diagnosa keperawatan 4 itu, untuk subjektifnya itu, keluarga pasien mengatakan akan mengupayakan pembatasan makanan junk food kepada pasien. Untuk objektifnya itu, pasien masih sesekali meminta untuk dibelikan junk food kepada keluarga. Untuk analisanya sendiri, masalah keperawatan berat badan lebih belum teratasi. Untuk planningnya yaitu melanjutkan intervensi yang dimana mengidentifikasi kondisi kesehatan pasien yang dapat mempengaruhi berat badan dan juga menganjurkan melakukan pencatatan asupan makan, aktivitas fisik, dan perubahan berat badan.